Australian Border Force atau ABF melalui akun Twitternya @AusBorderForce membakar perahu asing penangkap ikan ilegal dan menyita hasil tangkapan. Dilansir ABC News, ABF mengunggah foto-foto saat pihaknya membakar kapal yang diduga salah satunya ialah kapal milik Indonesia. Kepala Komando Perbatasan Maritim Australia, Laksamana Muda Mark Hale mengatakan sebenarnya total kapal yang tertangkap berjumlah 16, namun 13 kapal lainnya hanya diusir. 3 kapal yang ditangkap dihancurkan dengan cara dibakar. Salah satunya perahu kecil berwarna-warni asal Indonesia dibakar usai 3 hari melaut di dekat Rowley Shoals Marine Park, lepas pantai utara Australia Barat. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari KBRI atau KJRI di Darwin soal pembakaran kapal nelayan milik Indonesia ini. Untuk mengetahui informasi mengenai hal ini, kita akan coba cari tahu dan telah terhubung bersama kami Suwaji Raja, pejabat fungsi protokol dan konsuler, Konsulat Republik Indonesia di Darwin, wilayah Australia Utara. Halo Pak Raja. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Raja. Ini kita ingin minta konfirmasi karena memang kita belum menerima konfirmasi secara resmi begitu ya. Apakah betul ada kapal Indonesia yang kemudian dibakar otoritas perbatasan Australia karena memancing atau mencari ikan di area perairan Australia? Betul. Itu sudah kita konfirmasi juga kepada pihak AFMA ya, Australian Fisheries Management Agency di Darwin ini. Oke, dan berita sebagaimana dilansir di media ABC itu dinyatakan benar adanya dengan 16 kapal yang tertangkap dan 3 yang dispose ya, yang dibakar atau dihancurkan, dan kemudian yang 13 di pushback ke perairan kita. Betul. Oke, apakah 3 kapal yang dibakar itu semuanya kapal Indonesia atau ada berapa kapal Indonesia yang dibakar atau yang Betul, semua itu tiga kapal Indonesia ya. Dari 16 kapal itu, 16 kapal semua Indonesia, jadi 13 di pushback, 3 kapal yang unseaworthy, yang tidak layak melaut menurut
peraturan yang ada di pihak Australia itulah yang didispose, yang dibakar dan kemudian ditenggelamkan di laut. Oke, lalu bagaimana dengan kondisi ABK dari kapal-kapal Indonesia yang dibakar itu, Pak? Betul. ABK semuanya dipindahkan ke kapal-kapal lain yang di-pushback, yang 13 kapal itu. Jadi kemudian mereka itu dipindahkan dari ketiga kapal mereka sendiri untuk kemudian mereka diminta berada di kapal lain yang betulan illegally fishing di daerah itu dan kemudian untuk di pushback oleh pihak Australia, yaitu Australian Border Force atau Maritime ABF, MBC juga Maritime Border Command, ya, yang bekerja sama di perairan. Oke, dan kami juga dan Australian Navy. Ya, kami juga ingin minta konfirmasi klaim dari Australia menyatakan bahwa ini beberapa di antaranya memang sudah berulang kali tertangkap dan beberapa di antaranya bahkan tidak punya identitas, menyembunyikan identitas, begitu ya, memberikan identitas palsu dan bahkan ada beberapa di antaranya yang residivis. Itu betul, Pak? Yang disebutkan itu ya betul mengenai identitas, saya kira karena memang biasanya mereka itu melaut ya tanpa membawa KTP atau tidak mempunyai surat-surat yang mereka mestinya miliki, ya. Jadi itu betul, ya. Residivis saya kira enggak, itu maksudnya saya kira itu adalah mereka yang mungkin berulang kali datang dan mungkin wajah yang sama ketemu lagi. Jadi karena situasi COVID ini mereka di pushback, diminta kembali lagi ke perairan Indonesia. Sebagai contoh, hanya dari mulai tanggal 28 Oktober sampai tanggal 7 kemarin itu ada 30 kapal ikan Indonesia yang tertangkap di perairan Australia, perairan Australian Fishing Zone, ya. Jadi ini cukup banyak. Jadi sekarang ini ada 184 kapal untuk mulai bulan Juli tahun lalu sampai sekarang, sampai hari ini yang sudah tertangkap dan kemudian yang di pushback, diminta kembali ke perairan Indonesia tanpa diproses hukum di Northern Territory atau wilayah Western Australia. Oke, jadi artinya pelanggaran teritorial ini sudah berkali-kali terjadi. Tadi Anda bilang ada banyak sekali sebetulnya kapal yang sudah di pushback ke Indonesia. Tapi kenapa kemudian yang 3 kapal itu justru langsung dibakar, tidak ikut di pushback bersama yang lain? Memang dalam penangkapan di lapangan itu mereka menemukan kapal-kapal yang unseaworthy, tidak layak melaut menurut aturan yang ada di Australia. Jadi mereka kemudian supaya membuat itu aman, kemudian kapal itu mereka dispose, ya, dan kemudian ditenggelamkan di laut dan kemudian awak kapal ABK yang ada itu kembali diminta untuk bisa naik di kapal-kapal lain untuk di pushback untuk kemudian kembali ke perairan. Oke, ada klaim juga dari Australia tadi yang sudah sempat saya baca, sebetulnya ini mereka pindah ke mencari ikan gitu di area perairan Australia karena di area yang biasanya mereka mencari ikan begitu, tapi ada badai alam siklon di selatan Indonesia sehingga kemudian mereka memutuskan untuk pindah ke perairan Australia. Apakah betul? Untuk hal-hal seperti ini memang sangat tergantung situasi di lapangan, ya. Dan kemudian kita menerima kabar-kabar dari pihak Australia untuk kemudian kita catat bahwa itulah hal yang resmi yang terjadi di lapangan. Oke, terakhir Pak Raja, apakah sudah ada respons? Bagaimana kemudian pemerintah Indonesia atau perwakilan Indonesia merespons masalah ini? Respons dari waktu ke waktu kita ketemu pejabat AFMA dan melakukan respons yang cukup sering, ya, untuk menyatakan bahwa situasi ini tidak dapat dibiarkan begitu aja, tapi kita akan lakukan berbagai hal yang penting untuk follow up supaya tidak terjadi lagi di hari-hari mendatang dengan sosialisasi, dengan kerjasama antara KKP, Bakamla, ya, di lapangan itu sudah cukup baik. Dan kemudian ini ditingkatkan dan saya kira sosialisasi di wilayah timur Indonesia itu perlu, khususnya di kalangan para nelayan kita, para ABK kita untuk mengetahui batas-batas laut yang aman untuk mereka melakukan penangkapan ikan.
Baik Pak Raja, terima kasih telah bergabung bersama Connect 360. Saya Uji Raja, pejabat fungsi protokol dan konsuler Konsulat Republik Indonesia di Darwin, wilayah Australia Utara.